Salam, gue bilang juga apa? Kondisi geopolitik global, kondisi perang Rusia-Ukraina ya, sejak 24 Februari 2022 sampai detik ini. Gue bilang juga apa? Membuat negara di dunia mengalami yang namanya krisis energi. Krisis yang paling parah yang mengguncang, membuat inflasi itu tidak bisa dikendalikan. Inflasi itu tidak bisa turun terus. Itu karena perang Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan terhambat, produksi berkurang, penyetopan pasokan, krisis energi terjadi di negara Eropa, Amerika Serikat juga kena. Nah, sekarang ini kita lihat tinggal 1 bulan lagi, ya, 21 Desember nanti itu sudah memasuki musim dingin di negara-negara belahan bumi utara. Ya, di Eropa sampai di Amerika, China, Korea, semuanya. Krisis yang paling bahaya ini adalah krisis energi. Berita terbaru sekarang bahwa kondisi global ini, kondisi krisis bahan bakar minyak, terutama solar, diesel, ya, itu sudah cukup tinggi harganya. Sudah terjadi kelangkaan pasokan di dunia. Ya, di Eropa kita lihat, karena ketidakpastian geopolitik yang terjadi ini, eskalasi makin meningkat di Belarusia, mengganggu negara-negara di Eropa Timur yang punya potensi, ya, Polandia juga akan kena, dan yang damai akhirnya bisa ikut-ikutan perang. Dan dalam waktu dekat ini bisa saja terjadi perang dunia ketiga di tahun 2022 ini. Dan kondisi Wall Street pasti anjlok tajam di antara bulan November akhir dan Desember. Bisa saja terjadi karena penyebab kejatuhan market itu bisa saja terjadi karena adanya perang dunia ketiga nanti yang meletus. Karena kita lihat saat-saat ini kondisi hari-hari ini makin panas di negara-negara Eropa Timur. Ya, kemungkinan besar akan seluruh Eropa Timur akan berkecamuk perang ini. Luar biasa, perang dunia ketiga ini. Maka semua negara di dunia akan mengalami yang namanya krisis energi. Harga minyak dunia itu akan melambung tinggi lagi. Hari ini sudah 90 US dollar per barel dan 115 tembus, dan akan menjadi kembali ke harga 130 US dollar per barel yang sudah pernah di awal tahun, di awal Maret 2022 ini menyentuh level 130 US dollar per barel, dan harga minyak dunia akan ke sana. Dan ini tidak ada hubungan dengan indeks dolar. Indeks dolar tetap jatuh, ya. Dan rupiah kita selamat tinggal, ya. 16.000, say goodbye menuju ke 18.000 dalam waktu dekat ini. Kesempatan, ya. Anda lihat nanti kalau sampai 16.000 sudah jebol, orang-orang kaya di Indonesia akan panik memborong dolar. Kepanikan memborong dolar itu 16.000, kalau udah jebol truk 17.000, truk 18.000, 19.000, 20.000, 25.000. Anda lihat saja. Kepanikan, apalagi terjadi perang dunia ketiga yang akan makin dekat. Profesor Nore Robini sudah memprediksi bahwa sudah mulai. Maka itu akan terjadi. Pasti terjadi perang dunia ketiga. Nah, krisis kelangkaan pasokan solar, diesel, ya, bahan bakar minyak ini membuat membuat harga itu menjadi naik tinggi, ya. Pasokan diesel berkurang, ya. Teristimewa di Eropa karena makin dibatasinya karena perang itu, sehingga Rusia Ukraina, ya, membatasi pembelian bahan bakar minyak, ya. Termasuk diesel juga dari Rusia, ya. Sejak serangan Rusia ke Ukraina itu pada tanggal 24 Februari 2022, ya, yang membuat sampai dengan detik ini harga itu tidak bisa turun. Karena apalagi nanti pada saat musim dingin tiba, maka kebutuhan akan makin meningkat sedangkan pasokannya berkurang, ya. Amerika Serikat juga kini mengalami masalah yang sama, mengalami krisis solar. Karena ya itu tadi, ada selain masalah perang, masalah perawatan kilang mereka, ya, kilang minyaknya yang di sungai Mississippi itu yang kering, ya, yang biasanya menjadi jalur angkutan
produk angkutan-angkutan produk kilang-kilang minyak itu. Akibatnya stok diesel di negeri Amerika Serikat, paman saham ini tercatat hanya cukup untuk 25 hari ke depan. Jadi stok mereka ini sudah sangat terbatas, hanya bisa untuk 25 hari ke depan. Ini adalah stok terendah sepanjang sejarah sejak tahun 1951. Nah, harga solar di Amerika Serikat telah meningkat sebesar 33% untuk pengiriman bulan November tahun 2022. Adapun harga rata-rata solar saat ini ya, kita lihat adalah sebesar ya untuk bulan November ini 2022 itu harga rata-rata solar di Amerika adalah 5,3 US dollar per galon atau sekitar 83.109 per galon ya, atau setara dengan 21.986 per kilo. Nah, perlu diketahui setiap galon bahan bakar ini setara dengan 3,78 liter ya. Nah, diperkirakan akan naik 15-20% dalam waktu dekat ini ya, minggu-minggu depan ini. Harga minyak, harga BBM yang naik akan membuat inflasi itu tidak terkendali. Inflasi tetap naik terus ya. Inflasi naik terus ya. Bulan Desember ya, The Fed akan hawkish lagi ya, menghajar lagi dengan suku bunga yang sangat tinggi, dan tahun depan pun begitu, dinaikin suku bunga terus, dan pada satu titik maka akan meledak itu bursa saham dunia, Wall Street, termasuk kita indeks harga saham gabungan yang selalu saya katakan dari dulu, dari awal-awal tahun saya mengatakan bahwa di bulan Mei saya sudah mengatakan bahwa 3.588 itu harga indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia menuju ke situ. Akan jatuh semuanya ya, akan kolaps semuanya. Dan saham-saham di sektor teknologi ya, GoTo akan gocap abadi, Bukalapak juga akan gocap abadi. Nanti kita akan lihat, saksikan bersama. Ini prediksi saya, ini akan terbukti karena kondisi fundamental yang berbicara tentang hal itu. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia juga mengatakan hal yang sama, bahwa kita akan mengalami dampaknya jika harga minyak ini naik terus. Ya. Jangan sampai kita tidak bisa, karena harga minyak dunia terlalu tinggi, jangan sampai kita tidak bisa memenuhi pasokan. Jadi ini ada punya dampaknya terhadap Indonesia. Kita tidak bisa memenuhi pasokan dalam negeri minyak. Karena kondisi produksi dalam negeri, kilang-kilang minyak yang memproduksi minyak dalam negeri itu sebesar 650.000 barel per hari. Sedangkan kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia ini itu adalah 1,3 juta barel per hari. Berarti separuhnya adalah impor minyak dari luar. 650.000 barel per hari BPH itu adalah impor dari luar, sedangkan 650 barel sisanya adalah produksi dalam negeri sendiri. Nah, impor ini jangan sampai tidak bisa memenuhi karena harga minyak makin tinggi. Harga minyak makin tinggi mempengaruhi anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan negara, belanja negara kita akan jebol gara-gara harga minyak yang melambung tinggi ini. Dan stok minyak, ya solar, ya LPG, apa segala macam itu, BBM itu sudah mulai terbatas. Ya. Ingat, ini kita juga akan mengalami dampak krisis energi juga. Jadi Anda perlu hati-hati di sini. Ya. Kondisi buruk ini akan terjadi. Harga-harga energi ini yang membuat inflasi itu terjadi. Maka sudah dari dulu yang saya katakan bahwa Indonesia akan mengalami inflasi yang cukup tinggi di tahun 2022. Ya, Anda lihat tanda-tandanya di akhir tahun, tinggal sisa 2 bulan ini. Hal-hal itu sudah mulai menuju ke sana. Bahwa harga minyak kembali naik lagi, anggaran APBN kita sudah menipis. Jangan sampai 650.000 barel per hari
sisanya dari impor itu tidak mampu disediakan. Maka terjadi kelangkaan minyak di sini. Pemerintah sudah menyarankan untuk berhemat. Berarti apa? Ini tanda-tanda gawat di depan mata. Pemerintah menginstruksikan untuk berhemat pemakaian BBM. Berarti ini sudah warning, sudah tanda bahaya bahwa kita juga akan mengalami krisis energi. Ini perlu hati-hati. Krisis energi membuat harga-harga barang melonjak, ongkos produksi melonjak, ya. Karena ya perlu tahu juga bahwa pengantaran, ya, akan berhenti semuanya, ya. Angkutan-angkutan, ya, untuk angkut batu bara dan lain-lain itu, jika mereka berhenti, maka harga minyak makin tinggi. Inilah masalah-masalah yang akan terjadi nanti. Jadi, yang perlu diketahui di sini bahwa sejarah itu berulang terus. Sejarah itu berulang terus. Harga minyak mencapai 130, pernah tahun 2007, ya. Pada bulan Februari 2007, ya. Harga minyak mencapai tertingginya yaitu 147 US dollar per barel, dan itu akan kembali ke sana. Semua akan menuju ke sana. Kembali lagi ke pecah harga tertingginya, setelah itu baru drop. Seperti yang saya katakan, mata uang against US dollar, major currency itu juga akan mencapai titik terlemahnya. Dolar yen sudah menyentuh, tinggal euro dan British pound. Semuanya akan ke sana, dan juga rupiah kita juga akan menuju ke sana. 18.000 harga mati, harus tembus, ya. Karena kita sudah akan juga mengalami dampak yang sama. Jadi saya selalu mengatakan apa yang terjadi di negara-negara di luar sana, negara-negara maju, negara-negara di Eropa sana, jika mereka mengalami hal itu, maka sebentar lagi kita akan mengalami hal itu. Jika mereka akan mengalami yang namanya krisis energi karena penyetopan keran dari Rusia dan Ukraina, karena ada perang Rusia-Ukraina itu, dan ada gangguan-gangguan pasokan yang lain-lainnya, ya, karena kilang yang rusak atau yang lainnya, atau karena COVID-19 atau segala macam, supply chain-nya terganggu, itu membuat krisis energi, membuat harga minyak naik, dan kita juga akan mengalaminya. Tunggu tanggal main. Ada saja apa yang terjadi, entah kilang minyak rusak ke, pasokan terganggu ke, apa saja, sehingga membuat harga minyak itu naik, sehingga membuat krisis itu terjadi. Sama juga Anda melihat sekarang, Anda yang pro rupiah menguat, ya Anda saksikan sekarang, ya. Apapun yang terjadi, mau daya, saya selalu mengatakan daya upaya apapun yang dilakukan oleh Bank Indonesia, intervensi yang dikatakan triple intervention, apapun yang dilakukan, tetap saja rupiah itu melemah, ya, melemah. Tunggu tanggal main, tetap saja akan menuju lemah. Karena itu, mau Anda seorang profesor yang S-nya sudah bintang 7 S-nya, berlipat-lipat S-nya, Anda jangan membantah ini. Karena ini dari dulu saya sudah lihat di chartnya, sudah kelihatan harganya mau ke situ ya ke situ. Jadi yang paling benar adalah apa? Saya sudah sediakan email saya di bawah ini. Yang paling benar yang saya sudah ikuti dari tahun 98 sampai sini adalah trading futures. Anda harus trading di futures market. Karena futures market itu sebelum terjadi kita sudah tahu. Makanya saya selalu katakan kepada Anda, email di bawah ini, segera email saya untuk futures market. Kalau Anda mau selamat, Anda bisnis di luar sana belum tentu, saya kasih tahu, menjamin. Tetapi di futures market dari tahun lalu, kalau saya karena mengenal konten YouTube ini ya tahun lalu itu 4 Oktober 2001, saya orang gaptek. Kalau saya tahu tahun 2020 atau sebelumnya, mungkin saya sudah bisa prediksi jauh-jauh hari bahwa akan terjadi di Maret di bulan-bulan di 2022 ini. Ya. Jadi Anda buktikan saja nanti yang apa saya katakan itu semua saya akan selalu bilang dolar yen akan menembus 146. Harga minyak itu tertingginya 149, itu akan jebol. Tunggu waktunya, sudah mulai
krisis energi dan perang tidak kunjung usai. Dan Profesor Rubini sudah mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, tinggal tanggal. Anda lihat aja kondisinya sekarang ini. Di Eropa Timur sudah panas. Maka perang itu tunggu waktunya saja. Dan rupiah yang Anda selalu PD-nya luar biasa ya, katakan ekonomi Ibu Sri Mulyani malah disentil, katakan menakut-nakuti, padahal dia ngomong apa adanya. Dia aja dulu awal Maret 2020 waktu awal-awal pandemik sudah mengatakan 20.000 kok. Itu benar. Tunggu tanggal mana? Tapi saya katakan jebol dulu 18.000. Nah, 18.000 itu pasti jebol. Ini adalah teori ekonomi. Ini logika, ya. Jadi kalau Anda bukan bidangnya, Anda tidak tahu trading futures, ya, Anda jangan banyak bicara, ya. Karena di futures itu sudah kelihatan semuanya. Sebelum terjadi kita sudah tahu semuanya bahwa akan terjadi di sana. Kenapa saya bisa begitu? Karena jam terbang. Saya dari tahun 1998 sudah kenal dunia futures. Ya, mungkin ya ada yang baru kenal sebelumnya, tetapi karena dia memang ya sudahlah. Pokoknya yang saya katakan itu adalah suatu fakta yang akan terjadi. Ya, karena kita sudah bisa melihatnya. Sebelum itu terjadi, walaupun Anda selalu bilang bagus-bagus saja, baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa dengan Indonesia, nanti terjadi. Tunggu tanggal mainnya. Dan kita itu selalu yang terakhir setiap ada krisis besar terjadi. Ya. Ya karena tunggu sampai mereka tidak membeli batu bara, minyak sawit dan lain-lain. Nah, disitulah kita kena krisis. Selama andalan kita itu adalah batu bara, minyak sawit dan lain-lain itu, nikel apa segala macam. Itulah andalan kita. Jika andalan-andalan negara Republik Indonesia tidak dibeli lagi, sepi yang beli, barulah kita kena di situ. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Rupiah kita sudah mulai, kan setelah semua sudah jatuh-jatuh semuanya, nah kita mulai. Walaupun indeks dolar itu menurun, tetap rupiah kita jatuh. Itu memang sudah saatnya jatuh. Karena sudah saatnya jatuh. Semua itu yang saya selalu katakan adalah teori keseimbangan. Jadi Anda tidak bisa membantah yang teori saya, teori keseimbangan itu. Semua mencari keseimbangan seperti air. Ya, mencari ruangnya. Di sini, ntar lagi dimiring sedikit, pindah di sini. Semuanya akan kena. Itu namanya globalisasi. Sama rata, keseimbangan, seimbang. Ya, kita sudah, mata uang kita sudah jatuh terhadap US dollar. Indonesia belum. Nanti Indonesia juga akan jatuh terhadap US dollar. Dan Indonesia akan mengalami inflasi seperti negara-negara kita. Dan mengalami krisis energi seperti negara-negara kita. Dan kita... Elon Musk sudah PHK itu banyak sekali karyawan Twitter dan lain-lain, Metaverse sebentar lagi mau bangkrut ya. Ya sudah masa cuma 38 pengguna dan lain-lain itu kita nanti juga akan kena berikutnya. Itu namanya keseimbangan. Belajarlah yang saya katakan ini, waktulah yang menjawab itu. Kalau belum terjadi, nanti Anda akan buktikan bahwa apa yang semua yang saya omongkan ini akan benar-benar terjadi. Di situ baru Anda tahu channel Roh TV. Oke. Jangan lupa Anda email saya ya. Saya akan beritahu kepada Anda apa itu futures market dan peluang-peluangnya untuk Anda di kondisi ketidakpastian ini. Ketidakpastian artinya sebentar lagi naik, sebentar turun, naik turun, tidak pasti. Tetapi lebih cenderung ke turun. Nah, itu di futures market yang Anda bisa dapatkan. Atas dapat, utara dapat, selatan dapat. Ya, kalau di tempat lain hanya dapat di utara saja, selatan kagak. Jadi Anda segera email saya. Dan satu lagi yang paling penting di sini adalah jika Anda sudah trading di futures market, tetapi Anda masih bandel, ya, masih tetap di broker-broker kagak jelas itu, yang sekarang hari ini saya lihat ada berita bahwa Bapeti sudah membekukan banyak sekali yang trading di broker-broker kagak jelas, menjual kripto secara multi level, secara berjenjang, mencari download dan segala itu semuanya adalah scam, tipu-tipu. Dan Anda pun juga Anda trading di yang banyak sekali iklan di mana-mana itu, di broker-broker kagak jelas yang nggak ada izin dari Bapeti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi,
dalam naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mereka tidak punya izin sama sekali, ya, dengan otoritas di Indonesia. Berarti apa? Mereka itu sesuka hati mereka. Ya, sebentar lagi Anda di scam, Anda penarikan dana tidak bisa. Ini kondisi kekeringan likuiditas. Jangan sampai Anda seperti domba yang masuk ke ruang penyembelihan, ya. Ya seperti itu. Anda menyetorkan uang tetapi Anda tidak bisa penarikan, tidak bisa withdraw. Itulah broker-broker yang kagak jelas, tidak punya izin. Begitulah sesuka hati mereka. Tunggu tanggal main Anda akan di scam. Jadi apakah Anda mau seperti itu? Inilah Anda jawab sendiri. Saya sudah menyediakan di bawah ini, kolom deskripsi ini, link broker izin Bapepti. Tinggal pilihan di tangan Anda. Anda mau aman atau Anda mau dikerek lehernya. Sukses untuk Anda.